Bab 151. Ayo kita cari ibu sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Ini adalah keluarga Jiang. Keluarga Jiang dan keluarga Liang sudah menikah. Jangan main-main. Jika tidak, baik keluarga Jiang maupun keluarga Liang tidak akan membiarkanmu pergi. Pelayan yang memanggil nyonya tertua keluarga Jiang bahkan belum menjawab panggilan tuannya ketika dia melihat pemandangan yang membuatnya takut. Dia sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah dan terus memperingatkan Chen Pingan. Pria di depanku sama sekali bukan manusia. Itu adalah pintu baja tahan karat setebal 1 cm. Dan dikunci dengan rantai besi setebal ibu jari dinding runtuh. Apakah ini kekuatan manusia? Sama sekali tidak. Kamu terlalu berisik. Chen Pingan berkata dengan dingin. Dan menendang bagian belakang leher orang tersebut. Menyebabkan orang tersebut pingsan. Saat ini, telepon di tangannya terhubung, dan suara seorang wanita keluar. Hei, 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 aku nona muda tertua, bicaralah padaku. Mendengar suara ini, tubuh Tongtong yang dipeluk Chen Pingan gemetar tanpa sadar. Begitu Chen Pingan melihat reaksi Tongtong, dia tahu bahwa wanita di ujung telepon itu mungkin adalah nenek yang disebutkan Tongtong sebelumnya, ibu tiri Jiang Chuyin. Keluarga Jiang, dengarkan aku. Aku ayah Tongtong. Aku akan keluar. Kamu harus bersiap menanggung amarahku. Setelah Chen Pingan selesai berbicara, dia menutup telepon dengan tegas tanpa menunggu jawaban apapun dari pihak lain. Kemudian dia menendang orang tersebut hingga bangun dan mencekoknya dengan pil. Apa yang kamu berikan padaku? Pelayan itu diberi makan pil yang tidak diketahui secara paksa oleh Chen Pingan segera setelah dia bangun. Bukan apa-apa. Itu hanya racun. Jika aku tidak memberimu penawarnya dalam waktu 24 jam, seluruh tubuhmu akan membusuk dan mati. Jangan pernah berpikir untuk pergi ke rumah sakit. Percuma, rumah sakit tidak bisa, bahkan tidak mendeteksiku. Racun seperti itu, kata Chen Pingan kepada pelayan itu sambil setengah tersenyum. Tentu saja, dia hanya menakut-nakuti pihak lain. Dari mana racun itu berasal? Yang itu hanyalah pil Pei Yuan yang baru dia praktikkan kemarin. Ini setara dengan suplemen kesehatan, memakannya juga akan menguatkan tubuh. Hanya saja tubuhmu akan sedikit bereaksi saat pertama kali memakannya. Dan jika dia membuatmu takut, orang yang tidak mengerti pasti akan takut. Seorang pahlawan mengasihani nyawanya. Seorang pahlawan mengasihani hidupnya. Benar saja. Pelayan itu pada awalnya tidak mempercayai perkataan Chen Pingan. Namun tak lama kemudian dia merasa sedikit gatal di sekujur tubuhnya. Mengira ini karena tubuhnya mulai membusuk. Bukan. Berpikir bahwa Chen Pingan baru saja menendang pintu besi yang begitu berat dengan satu tendangan. Pihak lain pasti bukan orang biasa. Memikirkan hal ini, dia sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah dan terus memohon belas kasihan pada Chen Pingan. Jangan khawatir. Selama kamu menurut, aku akan memberimu penawarnya nanti. Chen Pingan melihat pihak lain begitu ketakutan sehingga dia mulai meminta pihak lain untuk melakukan apa yang diperintahkan. Pahlawan, aku pasti akan patuh. Tolong beri aku penawarnya. Bawa aku ke kamar mandi sekarang. Lalu belilah beberapa pakaian cantik yang cocok untuk putriku. Aku hanya akan memberimu waktu setengah jam. Jika lebih dari waktu ini, kamu akan menunggu tubuhmu membusuk dan mati. Putrinya berbau sangat busuk dan wajahnya kotor. Dia ingin memandikannya sebelum pergi mencari Jiang Chuyin. Sekarang sudah lebih dari 1 jam sebelum pernikahan Jiang Chuyin dan playboy dari keluarga Liang itu. Jadi masih ada cukup waktu. Oke. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Silakan ikuti aku. Mendengar bahwa Chen Pingan hanya memintanya melakukan 2 hal tersebut dan tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan. Akhirnya ia menghela nafas lega. 1 jam kemudian, Chen Pingan meninggalkan rumah Jiang Tongtong bersama Jiang Tongtong, yang telah mandi, tubuhnya memancarkan wangi, dan berpakaian seperti putri kecil. Ayah, kita mau pergi kemana? Ibu kemana? Kenapa ibu tidak ikut denganmu untuk menjemput Tongtong? Setelah meninggalkan keluarga Jiang, Tongtong bertanya pada Chen Pingan dengan suara manis. Ibu sedang sibuk. Ayo kita jemput dia sekarang. Oke. Setelah Chen Pingan selesai berbicara,
Dia mengambil mobil dan bergegas ke hotel Dihau sambil menggendong putrinya. Bab 152 Keengganan. Toko utama Hotel Dihau, yang terletak di kawasan paling makmur di Jiangsu, sangat ramai saat ini. Jauh lebih ramai dibandingkan saat Dewa Perang Lama mengadakan pesta ulang tahun di cabang Hotel Dihau di Longcheng. Karena saat ini seluruh toko utama Hotel Dihau telah dipesan untuk pernikahan oleh keluarga Liang, salah satu dari 3 keluarga teratas di Provinsi Jiangzhou. Playboy terkenal Jiangsu, Liang Xiaoye, akan mengadakan pernikahan di sini pada jam 10 hari ini dengan wanita tercantik di Jiangsu, Jiang Chuyin. Berbicara tentang Liang Xiaoye, tuan muda tertua dari keluarga Liang, semua orang di masyarakat kelas atas kota Jiangsu tahu tentang dia. Dia memiliki 3 istri. Semuanya meninggal secara misterius. Rumor mengatakan bahwa mereka semua disiksa sampai mati olehnya. Beberapa orang diam-diam menyebut tuan muda Liang mesum. Tetapi keluarga Liang di Jiangsu memiliki bisnis yang besar dan berkuasa, sehingga mereka ditekan oleh mereka. Keluarga para wanita tersebut tidak melanjutkan kasus ini, dan tidak ada yang berani menyelidikinya. Di ruang ganti mewah yang khusus disiapkan untuk pengantin di Hotel Dihau, Jiang Chuyin didandani dengan sangat indah oleh ibu tirinya Jiang Chuyin, yang awalnya cantik alami dan dikenal sebagai wanita tercantik di Jiangsu, kini mengenakan gaun pengantin setelah riasan yang cermat. Sang ratu menjadi lebih cantik, seperti peri yang turun ke bumi, memukau semua orang. Ibu tiri Xiao Meiqin yang berdiri di belakangnya memiliki kecemburuan di matanya dari waktu ke waktu. Bu, bukankah ibu bilang selama aku memanggilmu ibu mulai sekarang, ibu akan mengizinkan aku bertemu Tongtong sebelum pernikahan dimulai? Pernikahan akan segera dimulai sekarang. Di mana Tongtong? Jiang Chuyin berbalik dan memohon pada ibu tirinya Xiao Meiqin dengan nada memohon. Di masa lalu, Xiao Meiqin hanya mengizinkan Jiang Chuyin menelepon bibinya. Tetapi sekarang dia melihat Jiang Chuyin akan menikah dengan keluarga kaya. Dia sangat mendesak Jiang Chuyin untuk menelepon ibunya. Dia ingin menjadi ibu mertua Liang Xiaoye, tuan muda tertua dari keluarga Liang, sehingga statusnya di kota Jiangsu akan meningkat pesat. Oleh karena itu, dia tidak ragu menggunakan Tongtong untuk mengancam Jiang Chuyin. Yah, aku sudah meminta seseorang untuk menjemput Tongtong. Dia sedang dalam perjalanan. Pernikahan akan segera dimulai. Ayo ke tempat pernikahan dulu. Xiao Meiqin tampak sedikit bingung. Setelah mengatakan itu, terlepas dari apakah Jiang Chuyin mau atau tidak, dia mendorong Jiang Chuyin yang sudah merias wajah dan meninggalkan ruang ganti. Dia baru saja menerima panggilan telepon yang tidak dapat dijelaskan. Setelah menelepon pelayan di rumah, dia mengetahui bahwa ayah Jiang Tongtong, perempuan jalang itu, sebenarnya telah dibebaskan dari penjara. Dan dia juga pergi ke keluarga Jiang mereka untuk membuat keributan saat tidak ada orang di rumah, dan menjemput Jiang Tongtong si jalang kecil itu. Dia tidak punya siapapun untuk diberikan kepada Jiang Chuyin sekarang. Jadi dia harus mencoba yang terbaik untuk menstabilkan Jiang Chuyin terlebih dahulu, dan tunggu pernikahannya untuk hal lain. Kamu mengingkari janjimu. Jika kamu tidak mengizinkan aku bertemu Tongtong, aku tidak akan pergi ke pesta pernikahan. Jiang Chuyin berdiri diam dan berdebat dengan alasan. Kamu memberontak, kan? Biar ku beritahu, putrimu ada di tanganku sekarang, dan kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku. Aku perintahkan kamu segera pergi ke tempat pernikahan. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apakah kamu akan pernah melihat putrimu lagi. Petik 2. Xiao Meiqin berpura-pura menamparkan Jiang Chuyin. Tapi karena mengira Jiang Chuyin akan mengadakan pernikahan dengan Tuan Liang nanti, dia tidak akan bisa menjelaskan bekas tamparan di wajah Jiang Chuyin. Pada akhirnya, dia harus mengertakkan gigi dan menurunkan tangannya karena marah, mengancam Jiang Chuyin dengan Jiang Tongtong. Jika kamu berani melakukan apapun pada putriku, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku mempertaruhkan nyawaku. Jiang Chuyin berada di bawah kendali ibu tirinya karena putrinya ada di tangannya. Meskipun dia tidak mau melakukannya, dia hanya bisa menuruti pengaturan ibu tirinya. Setelah mengatakan ini, dia mengenakan gaun pengantinnya dan berjalan ke tempat pernikahan dengan enggan. Ketika Jiang Chuyin muncul di adegan pernikahan dengan gaun pengantinnya,
Meskipun dia mengenakan kerudung putih dan wajah cantiknya tidak terlihat, sosoknya yang sempurna bahkan lebih sempurna dibandingkan dengan gaun pengantinnya, yang menarik perhatian semua orang di adegan pernikahan. Saya sangat terkejut ketika Jiang Chuyin memegang tangan ayahnya dan berjalan menuju pengantin pria. Penonton memberikan tepuk tangan meriah. Bab 153 Saya tidak setuju. Melihat begitu banyak orang kaya menonton upacara tersebut dan bertepuk tangan, semua orang di keluarga Jiang menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah diperkosa, Jiang Chuyin, yang hamil di luar nikah dan melahirkan anak haram, dan dianggap sangat memalukan dan terhina oleh keluarga Jiang, ternyata bisa membawa kejutan besar bagi keluarga Jiang. Mulai sekarang status keluarga Jiang akan meningkat pesat karena Jiang Chuyin menikah dengan keluarga Liang, keluarga terkaya di Jiangsu. Berdiri di atas panggung, Liang Xiaoye mengenakan gaun mewah, melihat kegembiraan di wajahnya ketika dia melihat Jiang Chuyin berjalan perlahan. Ini adalah wanita tercantik di Jiangsu. Dia menginginkan Jiang Chuyin sejak dia masih kuliah. Tetapi Jiang Chuyin selalu bersikap dingin padanya. Meskipun Jiang Chuyin telah melahirkan seorang putri dari pria lain, itu tidak masalah. Dia telah berperan sebagai beberapa istri sampai mati. Jiang Chuyin di depannya seharusnya tidak dapat menahannya selama 3 tahun. Temukan wanita yang lebih cantik untuk dinikahi. Karena kejadian ini, dia tahu banyak orang yang diam-diam memanggilnya mesum. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Teman-teman, lakukan apapun yang kamu mau untuk menunjukkan sifat aslimu. Waktunya segera menunjukkan pukul 10. Dan pernikahan resmi dimulai. Nona Jiang Chuyin, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Liang Xiaoye dan tidak pernah meninggalkannya terlepas dari kekayaan, kemiskinan, kesehatan atau penyakitnya, dan selalu mencintainya? Pembawa acara bertanya dengan mikrofon di tangan. Dan semua tamu pernikahan menahan napas, menunggu saat Jiang Chuyin mengangguk setuju. Saya tidak setuju. Tepat ketika Jiang Chuyin mengertakkan gigi untuk putrinya dan hendak setuju dengan air mata berlinang, suara keras seorang pria terdengar dari pintu masuk. Beraninya seseorang membuat masalah di pernikahan keluarga Liang. Semua orang berbalik dan melihat seorang pria berambut pendek, mengenakan rompi dan sandal, tampak seperti pecundang, muncul di adegan pernikahan sambil menggendong seorang gadis kecil buta dengan mata cekung. Jiang Chuyin di atas panggung gemetar ketika dia mendengar suara pria ini. Dia segera mengangkat kerudung di kepalanya dan melihat ke arah pintu masuk. Dia benar-benar menemukan tempat ini. Dan dia juga menyelamatkan putrinya. Jiang Chuyin memandang Chen Pingan yang berjalan ke arahnya dengan tidak percaya. Bu, ayah, dan aku di sini untuk mencarimu. Putri Jiang Tongtong mencium aroma ibunya dari jauh dan berteriak. Teriakan Jiang Tongtong membuat semua orang yang hadir mengetahui identitas ayah dan anak perempuannya. Kisah ketujuh gadis yang menjebak Chen Pingan dan dipenjara masih sangat sensasional di Jiangsu. Setelah mengetahui bahwa tuan muda mesum dari keluarga Liang akan menikah lagi, keluarga kaya di Jiangsu ini segera menyelidiki identitas Jiang Chuyin dan mengetahuinya bahwa Jiang Chuyin adalah binatang buas saat itu. Salah satu pahlawan wanita dari dokter. Tetapi mereka tidak dapat mengetahui bahwa Chen Pingan dijebak. Mereka tidak pernah menyangka Chen Pingan akan keluar dan berani membawa putrinya ke tempat pernikahan untuk menimbulkan masalah. Kecuali keluarga Liang dan Jiang. Semua orang di tempat kejadian memandang ayah Chen Pingan yang masuk ke tempat pernikahan dengan tatapan teatrikal wanita. Tong-tong, Jiang Chuyin berbalik dan ingin turun dari panggung untuk menemui Chen Pingan dan putrinya. Namun, saat dia berbalik, tangannya ditangkap oleh pengantin pria, Liang Xiaoye, dan dia ditarik kembali. Jalang, kembalilah ke sini. Liang Xiaoye berbicara dengan nada sinis. Dan setelah menarik Jiang Chuyin kembali, dia menatap Chen Pingan dan putrinya yang berjalan ke arahnya dengan mata bernafas api. Nak, berhenti, jangan maju lagi, atau aku akan mematahkan kakimu. Ketika Liang Xiaoye melihat Chen Pingan mendekati panggung, dia segera memperingatkan Chen Pingan. Bagaimana Chen Pingan bisa takut dengan ancaman Liang Xiaoye? Namun dia tetap berjalan maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keamanan. Segera keluarkan pecundang ini dari sini.
Melihat Chen Pingan tidak takut dengan perkataannya, Liang Xiaoye tidak punya pilihan selain memanggil penjaga keamanan untuk menyerang Chen Pingan. Bab 154 ikuti aku. Tapi ini adalah Hotel Dihao, milik saudara perempuan Wu Tiande. Wu Tiande sudah mengurusnya. Tidak peduli bagaimana Liang Xiaoye berteriak, tidak ada satupun penjaga keamanan hotel yang keluar untuk mengusir Chen Pingan. Melihat tidak ada seorang pun dari hotel yang keluar untuk menghentikan Chen Pingan, keluarga Liang sangat marah. Mereka mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara dan mengumpat di hotel. Pemilik Royal Hotel bersembunyi di sudut menonton pertunjukan. Ketika Tuan Muda Liang memanggil namanya, dia memandang Wu Tiande di sebelahnya dengan panik. Paman, apa yang harus saya lakukan sekarang? Keluarga Liang adalah salah satu dari 3 keluarga teratas di Jiangsu. Kami di Royal Hotel tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Pemilik Royal Hotel berkata dengan panik. Bisakah kamu menyinggung Raja Barat Daya? Wu Tiande bertanya. Tentu saja aku tidak boleh menyinggung perasaan ini. Bos Royal Hotel hampir tidak bisa berkata-kata ketika ditanya oleh Wu Tiande. Setelah Raja Barat Daya menyatukan kekuatan bawah tanah di 3 provinsi Barat Daya, kekuatannya jauh lebih kuat daripada keluarga Liang dan keluarga Zhu. Hanya keluarga Lu yang bisa mengalahkan Raja Barat Daya karena mereka memiliki keluarga kaya raya di Kyoto pendukung. Karena Anda tidak boleh menyinggung kedua belah pihak. Tonton saja pertunjukannya dengan tenang. Jangan sampai Anda tidak bisa menyenangkan kedua belah pihak. Dan kita juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk melihat seberapa mampu Raja Barat Daya ini dan apakah dia layak untuk kita ikuti. Jika dia tidak mampu, kita harus membuat rencana secepatnya. Wu Tiande menepuk bahu saudara iparnya dan berkata. Lalu dia berhenti berbicara dan tidak maju untuk membantu Chen Pingan. Dia bersembunyi di sudut dan menonton pertunjukan dengan tenang. Tepat ketika Chen Pingan maju ke depan panggung, kepala keluarga Liang, yang selalu tenang dan tenang, tidak bisa lagi menjaga ketenangannya dan segera mengedipkan mata pada ayah Jiang Chuyin. Artinya ini milik keluargamu. Kesalahan dan Anda harus segera mengambil alih untuk memperbaikinya. Ayah Jiang Chuyin, Jiang Sunli, baru saja turun dari panggung. Ketika menerima tatapan dari kepala keluarga Liang, dia segera berjalan dan berhenti di depan Chen Pingan. Bis, siapa yang mengizinkanmu datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Kamu ingin uang, kan? Aku akan memberimu 100.000. Segera pergi dari sini. Bawa kamu jalang kecil itu pergi bersamaku. Dan jangan ganggu putriku lagi di masa depan. Petik 2. Jiang Sunli mengeluarkan cek dari sakunya sambil memarahi Chen Pingan. Mencoba mengirim Chen Pingan pergi dengan membawa uang itu. Orang-orang seperti Chen Pingan, yang baru saja dibebaskan dari penjara, datang ke sini untuk menimbulkan masalah hanya untuk memanfaatkan situasi dan memeras uang dari mereka. Gulungan. Sebelum Jiang Sunli dapat menulis cek, terdengar suara pop, dan Chen Pingan menamparkan wajah Jiang Sunli. Sehingga sisi kiri wajah Jiang Sunli membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dia jatuh ke tanah. Chen Pingan bahkan tidak melihat ke arah Jiang Sunli yang jatuh ke tanah, dan langsung berjalan ke panggung di depan Jiang Chuyin. Semua orang di tempat itu tercengang dengan tindakan Chen Pingan. Orang ini cukup berani. Dia sebenarnya berani memukul seseorang di depan banyak orang. Dan orang yang dia pukul adalah ayah Jiang Chuyin. Bahkan pengantin pria Liang Xiaoye di atas panggung tercengang di tempatnya. Sementara Jiang Chuyin mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari tangan pihak lain dan menghadapi Chen Pingan dan putrinya Tongtong. Chen Pingan, siapa yang memintamu datang ke sini? Bawa putrimu dan segera pergi. Jika tidak, keluarga Liang tidak akan membiarkanmu dan Tongtong pergi. Nada bicara Jiang Chuyin penuh kecemasan. Dia terkejut karena Chen Pingan muncul pada saat kritis ini. Tetapi ketika dia memikirkan kekuatan keluarga Liang, dia menjadi cemas terhadap Chen Pingan dan putrinya, dan segera meminta mereka pergi. Di mataku, keluarga Liang hanyalah badut. Tidak perlu takut. Ikutlah denganku sekarang, kata Chen Pingan mendominasi. Dan segera meraih tangan Jiang Chuyin untuk menarik Jiang Chuyin pergi bersama. Jiang Chuyin terkejut dengan kata-kata Chen Pingan. Dia ingin pergi bersama Chen Pingan apapun yang terjadi, agar keluarga mereka bertiga bisa bersama dengan bahagia di masa depan.
Tetapi dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Dan dia juga ingin mengambil kembali kornea putrinya yang bersinar dan mengembalikannya kepada putrinya sehingga putrinya dapat melihat kembali. Kelalaian dan kegagalannya merawat putrinya dengan baiklah yang membuatnya menderita selama bertahun-tahun. Memikirkan hal ini, Jiang Chuyin mengertakkan gigi dan melepaskan tangan Chen Pingan. Bab 155 Kamu terlalu berisik. Kamu tidak takut pada keluarga Liang. Tapi aku takut, putriku. Dan kamu, seorang narapidana yang pernah dipenjara. Mengapa kamu harus membiarkan aku pergi bersamamu? Bisakah kamu menghidupi aku dan putriku? Bisakah kamu membuat putrimu melihat cahaya lagi? Keluar dari sini sekarang, sejauh mungkin, dan bawalah benihmu. Jangan ganggu kehidupan bahagiaku di masa depan. Jiang Chuyin menahan air mata di matanya dan berteriak dengan kejam pada Chen Pingan. Nak, apakah kamu mendengar Miku menyuruhmu keluar? Hari ini adalah hari besarku dan Hatsune. Aku tidak ingin melakukan apapun. Jadi jangan memaksaku. Atau aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Liang Xiaoye, yang berada di belakang Jiang Chuyin, juga sadar saat ini. Melangkah maju dan mengancam Chen Pingan dengan keras. Lalu mendorong Chen Pingan. Mencoba mendorong Chen Pingan turun dari panggung. Jika bukan karena ada begitu banyak orang yang menonton, dia akan membunuh Chen Pingan di depannya. Namun detik berikutnya, wajahnya menunjukkan rasa malu. Karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa mendorong tubuh Chen Pingan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Chen Pingan masih berdiri tak bergerak, bahkan tidak menatapnya. Matanya tidak pernah lepas dari tubuh Jiang Chuyin sedetik pun. Apakah kamu sudah selesai? Setelah mendengar kata-kata kejam Jiang Chuyin, Chen Pingan tidak hanya tidak marah, tetapi bertanya dengan lembut. Dan kemudian, tanpa menunggu Jiang Chuyin mengatakan apapun, dia memeluk Jiang Chuyin, yang mengenakan gaun pengantin, ke dalam pelukannya, lengan. Dia menggendong putrinya dengan satu tangan dan Jiang Chuyin dengan tangan lainnya. Jiang Chuyin tercengang dengan tindakan Chen Pingan. Dia dipeluk oleh Chen Pingan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Pingan dengan mata besarnya yang indah. Kepalanya menjadi kosong. Meski melahirkan putri Chen Pingan, ini pertama kalinya ia begitu dekat dengan Chen Pingan. Saat mereka bertujuh terpaksa menjebak Chen Pingan tertidur karena mabuk dan tidak tahu apa-apa. Setelah kejadian itu, dia mengetahui dirinya hamil dan memutuskan kontak dengan 6 wanita lainnya. Ini pertama kalinya aku begitu dekat dengan hati pria ini. Apakah keluarga Liang berjanji bahwa selama kamu menikah dengan keluarga Liang, mereka akan menekan keluarga Sun dan meminta keluarga Sun mengembalikan kornea mata ke Tongtong? Sejauh yang saya tahu, pendukung keluarga Sun adalah keluarga Lu. Keluarga Lu memiliki keluarga teratas di ibu kota kekaisaran sebagai pendukungnya. Keluarga Liang tidak berani menyentuh keluarga Lu sama sekali. Bahkan keluarga afiliasinya dari keluarga Lu jangan berani menyentuhnya. Keluarga Liang, semua hal yang aku janjikan padamu adalah kebohongan untukmu. Ikutlah denganku. Serahkan kornea Tongtong padaku. Dan aku akan memulihkan penglihatan Tongtong dalam waktu 1 bulan. Percayalah. Chen Pingan memandang Jiang Chuyin dengan lembut dalam pelukannya dan mengungkap tipuan keluarga Liang. Ketika Jiang Chuyin mendengar kata-kata Chen Pingan, dia tiba-tiba melepaskan diri dari pelukan Chen Pingan dan menatap Liang Xiaoye di belakangnya dengan mata bertanya-tanya. Apakah yang dia katakan itu benar? Jiang Chuyin bertanya pada Liang Xiaoye. Jadi apa? Kamu adalah wanita yang telah diperkosa. Aku yakin tuan muda tertua dari keluarga Liang bersedia menikahimu di kehidupan sebelumnya. Jangan terlalu tidak tahu malu. Melihat kebohongannya terungkap, Liang Xiaoye berhenti berpura-pura, mengungkapkan sifat aslinya, dan berkata kepada Jiang Chuyin sambil mencibir. Ayo pergi. Jiang Chuyin tidak berkata apa-apa lagi, hanya menarik Chen Pingan dan berbalik untuk pergi. Karena pihak lain tidak dapat membantu putrinya mendapatkan kembali kornea matanya, dia tidak perlu diancam oleh keluarga Liang. Adapun masalah jenazah ibunya, dia akan memikirkan solusinya setelah dia kembali ke rumah. Jika kamu ingin pergi, menurutmu keluarga Liangku mudah ditindas. Kamu terlalu berisik. Suara seram Liang Xiaoye terdengar di belakang Jiang Chuyin dan Chen Pingan.
Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Chen Pingan berbalik. Sebuah koin terbang dari tangannya dan menggores wajah Liang Xiaoye. Garis darah keluar dari wajah Liang Xiaoye. Dan suaranya tiba-tiba berhenti. Bab 156 Jiang Chuyin yang putus asa. Liang Xiaoye tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Ketika dia menyentuh darah lengket di wajahnya, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Ketika dia sadar, Chen Pingan sudah menggendong putrinya dan membawa Jiang Chuyin turun dari panggung. Pengawal keluarga Liang akan menuruti perintahku dan membunuh pasangan ini. Jika terjadi sesuatu, keluarga Liang akan bertanggung jawab. Liang Xiaoye yang marah tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi dengan begitu banyak orang di sini, dan langsung berteriak dengan marah kepada pengawal keluarga Liang di tempat kejadian. Setelah mendengarkan kata-kata Liang Xiaoye, para pengawal itu melirik ke arah kepala keluarga Liang. Kepala keluarga Liang juga merasa Chen Pingan telah kehilangan muka keluarga Liang dan mempermalukan keluarga Liang di depan umum. Jika Chen Pingan dan Jiang Chuyin tidak diberi pelajaran yang tak terlupakan, orang lain akan berpikir bahwa keluarga Liang mudah ditindas dan siapapun yang kalah bisa saja bertindak seenaknya. Dia mengangguk ke pengawal keluarga Liang mereka. Dengan persetujuan kepala keluarga, pengawal keluarga Liang yang terlatih secara profesional berhamburan dari segala arah, dan lusinan dari mereka menghalangi jalan Chen Pingan dan Jiang Chuyin. Ketika semua orang melihat ini, kecuali Wu Tiande di sudut, mereka semua memandang Chen Pingan dengan kasihan. Anak ini terlalu impulsif. Ini adalah adegan pernikahan keluarga Liang, salah satu dari 3 keluarga teratas di Jiangsu. Beraninya kamu datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Bukankah ini meminta kematian? Bahkan ketika Jiang Chuyin melihat bahwa mereka dihadang oleh begitu banyak pengawal yang tinggi, kuat dan berotot, dan kemudian melihat ke arah Chen Pingan, yang mengenakan rompi dan sandal, ekspresi panik muncul di wajahnya, dan dia menyesali sikap impulsifnya sekarang. Hanya dengan mereka bertiga, mereka bisa pergi dari sini. Satu-satunya cara agar ayah dan putrinya bisa pergi dengan selamat adalah dengan berpaling ke keluarga Liang dan memohon belas kasihan. Tapi begitu dia berbalik, dia dipegang erat oleh Chen Pingan. Senior, kami tidak bisa pergi. Aku sangat puas kamu bisa datang hari ini. Hal yang paling membahagiakan dalam hidupku adalah melahirkan Tongtong untukmu. Tapi sebagai seorang ibu, aku tidak merawat putriku dengan baik. Aku tidak malu bersamamu. Kita sudah ditakdirkan satu sama lain dari awal sampai akhir. Ayo kita akhiri di sini. Setelah Jiang Chuyin selesai berbicara, dia mulai berjuang keras. Ini hanya beberapa lusin udang. Jadi berhati-hatilah. Soal takdir atau tidak, ini semua hanyalah omong kosong bagi yang lemah untuk menghibur dirinya sendiri. Takdir sama dengan takdir. Selama hatimu cukup teguh, semua ini ada di tanganmu sendiri. Bagaimana bisa Chen Pingan membiarkan Jiang Chuyin melepaskan diri dari tangannya dan menarik Jiang Chuyin kembali ke pelukannya? Bahkan untuk menghentikan keributan Jiang Chuyin, dia langsung mencium bibir merah seksi Jiang Chuyin di depan umum. Saat Chen Pingan mencium bibirnya, Jiang Chuyin tertegun, dan pikirannya menjadi kosong lagi, seolah-olah hanya mereka berdua yang tersisa di seluruh dunia. Detik berikutnya, rasa takut kembali muncul di benak saya. Ciuman dari Chen Pingan inilah yang selama ini dia nanti-nantikan. Dan kini akhirnya menjadi kenyataan. Namun dia tidak bisa bahagia sama sekali. Bahkan panik di dalam hatinya. Karena setelah ciuman Chen Pingan, mereka dan keluarga Liang tidak punya ruang untuk bermanuver. Keluarga Liang adalah salah satu dari 3 keluarga teratas di Provinsi Jiangzhou. Chen Pingan mencium seorang wanita yang bukan anggota keluarga Liang di depan umum. Keluarga Liang tidak dapat menerima ini bahkan jika giginya patah. Mereka kacau. Ketiganya sudah selesai memikirkan hal ini. Jiang Chuyin jatuh ke pelukan Chen Pingan. Itu saja. Jika kamu ingin mati, ayo mati bersama. Jiang Chuyin bergumam pada dirinya sendiri dengan mata kusam. Dia tidak bisa melindungi putrinya, yang menyebabkan dia kehilangan cahayanya sejak dia masih kecil dan hidup dalam kegelapan sepanjang hidupnya. Kehidupan seperti ini adalah semacam siksaan baginya. Saya pasti akan melindunginya dengan baik di kehidupan selanjutnya. Bab 157 Bagaimana dia melakukannya.
Bunuh bajingan ini untukku. Segera. Aku akan memotong ketiga pelacur ini menjadi beberapa bagian dan mengirim mereka ke neraka. Liang Xiaoye, yang masih berdiri di atas panggung, sangat marah hingga kehilangan akal sehatnya karena pemandangan di depannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan berteriak histeris kepada pengawal yang mengelilingi Chen Ping'an dan tiga lainnya. Para pengawal tidak lagi sopan dan mengeluarkan tongkat di pinggang mereka untuk menyambut Chen Ping'an. Beraninya bajingan ini mempermalukan keluarga Liang seperti ini di depan umum. Sialan. Jiang Chuyin, yang secara mental siap untuk mati, melepaskannya kali ini. Melihat begitu banyak pengawal keluarga Liang melambai ke arah mereka dengan tongkat, dia tidak hanya tidak takut, tapi dia juga tersenyum. Senyum lega, dia telah hidup terlalu keras tahun ini. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang yang sekarat bersama mungkin merupakan akhir terbaik untuknya. Dengan pemikiran ini, Jiang Chuyin menanggapi dengan antusias ciuman penuh gairah Chen Ping'an. Karena itu tidak bisa bertahan selamanya. Hargai dan nikmati momen terakhir ini. Meskipun Chen Ping'an juga mendengar gerakan di sekitarnya, dia bahkan tidak melihatnya dan terus mencium bibir Jiang Chuyin, seolah-olah hanya mereka bertiga yang hadir. Bahkan Jiang Tongtong merasa bahwa dia berada dalam pelukan ayahnya karena dia tidak bisa melihatnya. Ketiga anggota keluarga itu semuanya tampak seperti sudah mati. Perilaku mereka membuat semua orang di tempat kejadian berpikir bahwa mereka bertiga memiliki pemahaman yang diam-diam dan siap mati bersama. Beberapa wanita bahkan tergerak oleh tindakan mereka mengorbankan cinta mereka satu sama lain. Berpikir bahwa keluarga mereka yang beranggotakan 3 orang akan segera meninggal di sini. Banyak wanita yang merasa kasihan. Jika keluarga Liang tidak terlalu kuat, banyak orang bahkan bersedia menyelamatkan keluarga mereka yang beranggotakan 3 orang. Namun, apa yang mereka lihat selanjutnya mengejutkan semua orang yang hadir. Saya melihat tongkat khusus di tangan pengawal keluarga Liang memukul Chen Ping'an dengan keras. Namun, Chen Ping'an dan Jiang Chuyin sepertinya tidak ada yang salah dengan mereka. Apakah anak ini tidak merasakan sakit? Inilah pemikiran yang muncul di benak sebagian besar orang yang hadir. Perasaan banyak pengawal keluarga Liang benar-benar berbeda dengan perasaan penonton. Mereka hanya merasakan tongkat yang dirawat secara khusus di tangan mereka. Sekeras jatuhnya baru saja menghantam Chen Ping'an, seolah-olah mengenai pelat baja. Tidak. Kapten pengawal bermata tajam itu menemukan bahwa tongkat mereka tidak mengenai Chen Ping'an sama sekali. Tongkat mereka terhalang oleh dinding tak kasat mata ketika jaraknya kurang dari 1 cm dari Chen Ping'an. Dinding udara yang tidak terlihat dan tidak berwujud itu lebih keras daripada tongkat khusus di tangan mereka. Kapten yang sampai pada kesimpulan ini tercengang. Dalam beberapa detik ketika dia tertegun, Chen Ping'an melawan. Tidak ada gerakan yang terlihat dari tubuhnya, dan energi pelindung tubuh yang tak terlihat keluar dari tubuhnya. Pengawal keluarga Liang semuanya terlempar beberapa meter jauhnya oleh energi pelindung yang keluar dari tubuhnya, dan jatuh dengan keras ke tanah, menjatuhkan puluhan dari mereka. Yang lebih menakutkan mereka adalah mereka menemukan tongkat khusus yang sangat keras di tangan mereka telah patah. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan Jiang Chuyin, yang telah mencium Chen Ping'an dengan penuh gairah, lupa untuk melanjutkan dan menatap pemandangan di depannya dalam keheningan yang tertegun. Siapapun yang berpura-pura menjadi hantu dalam kegelapan harus membelaku. Kapten pengawal itu berdiri dan berteriak keras di sekitar tempat pernikahan. Dia sendiri berlatih seni bela diri kuno. Meskipun dia baru memulai, dia tahu bahwa beberapa ahli seni bela diri dapat menggunakan kekuatan internal mereka untuk menyakiti orang dari jarak jauh. Dia tidak melihat gerakan apapun pada Chen Ping'an sekarang. Jadi dia mengira ada seorang ahli bela diri yang diam-diam menyelamatkan Chen Ping'an. Bab 158 bahkan TV pun tidak akan berani bertindak seperti ini. Tapi kapten pengawal itu berteriak lama tapi tidak ada yang meresponnya. Dia menatap Chen Ping'an dengan mata penuh ketakutan. Mungkinkah kekuatan yang baru saja keluar dari anak di depanku? Apakah energi pelindung tubuh pihak lain menyebalkan? Mustahil. Bagaimana anak ini bisa mengembangkan ki yang melindungi tubuh di usia yang begitu muda?
Bahkan TV pun tidak berani menayangkannya seperti ini. Senior. Apa itu? Jiang Chuyin bertanya pada Chen Pingan dengan tatapan bingung. Siapa tahu. Mungkin itu hantu. Chen Pingan mengangkat bahu. Apa-apaan? Mungkinkah ibuku melihat kami diintimidasi dan diam-diam melindungi kami? Kata-kata Chen Pingan mengingatkan Jiang Chuyin pada ibunya yang baru saja meninggal. Dan dia berbisik pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak percaya pada tahayul seperti hantu dan dewa, dia tidak bisa memikirkan alasan lain selain ini. Ayo pergi. Chen Pingan menggendong putrinya di satu tangan dan memegang tangan Jiang Chuyin di tangan lainnya dan berjalan menuju pintu keluar. Pengawal keluarga Liang ketakutan dengan pemandangan aneh tadi. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Chen Pingan meninggalkan Royal Hotel dengan sikap angkuh di bawah pengawasan semua orang. Baru setelah Chen Pingan pergi bersama Jiang Chuyin dan putrinya, semua orang di tempat kejadian berani untuk mulai berbicara. Apa yang terjadi tadi? Kok puluhan orang diterbangkan tanpa alasan yang jelas, seperti ditabrak truk besar? Siapa tahu? Dari perkataan Kapten Pengawal Keluarga Liang, sepertinya ada yang membantu mereka secara diam-diam. Petik 2. Semua orang berspekulasi tentang apa yang terjadi di adegan tadi. Beberapa orang yang mengetahui bahwa Kapten Pengawal Keluarga Liang adalah orang yang berlatih seni bela diri kuno juga merasa seperti Kapten Pengawal Keluarga Liang yang diam-diam membantu Chen Pingan dan yang lainnya. Semua orang di keluarga Jiang mengira hantu ibu Jiang Chuyin yang baru saja meninggal telah kembali dan diam-diam membantu Jiang Chuyin dan yang lainnya. Terutama Xiao Meiqin, nyonya tertua dari keluarga Jiang. Baru saja, pelayan keluarga mengatakan bahwa Chen Pingan menendang pintu baja tahan karat yang berat di ruang utilitas bawah tanah mereka dengan satu tendangan, dan kemudian mengambil wanita jalang kecil Jiang Tongtong. Dilihat dari semua tandanya, pastilah hantu ibu Jiang Chuyin yang telah meninggal yang telah kembali. Setelah kembali ke rumah, saya harus mencari seorang biksu terkemuka untuk mengajarinya cara membawanya kembali. Hanya keluarga Liang yang berdiri dan meninggalkan tempat kejadian dengan wajah pucat. Keluarga mereka memiliki begitu banyak pengawal sehingga mereka tidak bisa menjaga Chen Pingan dan Jiang Chuyin. Mereka hanya bisa menatap tajam semua orang di keluarga Jiang dan pergi dengan malu untuk menghindari kritik. Pernikahan ini membuat keluarga Liang menjadi bahan tertawaan seluruh Jiangsu. Keluarga Liang tidak bisa menerima nada ini sampai mereka mati. Mereka harus membuat Chen Pingan dan Jiang Chuyin membayar harga yang lebih buruk daripada kematian. Semua orang di keluarga Jiang ketakutan melihat keluarga Liang. Mereka bergegas menjelaskan di edisi terakhir. Tetapi keluarga Liang tidak memberikan kesempatan kepada keluarga Jiang untuk menjelaskan. Hati semua orang di keluarga Jiang tiba-tiba terasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Awalnya saya berpikir bahwa ketika Jiang Chuyin, seorang perempuan jalang, menikah dengan keluarga kaya raya, keluarga Jiang akan bisa mengikutinya. Namun, yang terjadi adalah mereka tidak hanya gagal masuk ke pangkuan keluarga Liang, tetapi mereka juga gagal membuat keluarga Liang kehilangan muka. Melalui keluarga Jiang mereka, di masa depan, keluarga Liang pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan keluarga Jiang. Belum lagi peningkatan status mereka. Keluarga Jiang bahkan mungkin dibunuh oleh keluarga Liang dan bangkrut. Keluarga Jiang juga meninggalkan hotel di Hao dengan sedih di mata semua orang. Chen Pingan menarik Jiang Chuyin keluar dari hotel di Hao dan menghentikan mobilnya. Tuan, pergilah ke area villa tepi danau. Setelah masuk ke dalam mobil, Jiang Chuyin berteriak kepada pengemudi bahwa villa keluarga Jiang berada di area villa tepi danau. Pakaian dan barang bawaan putrinya Tongtong dan dia semuanya masih ada di rumah keluarga Jiang. Semua orang di keluarga Jiang kembali. Mengapa kamu kembali ke rumah Jiang? Chen Pingan bertanya dengan santai. Bab 159 Nona. Apakah Anda yakin ingin menarik semua uang dari kartu? Koper Tongtong dan aku masih ada di rumah Jiang. Kita harus kembali dan mengambilnya. Jiang Chuyin menjawab dengan jujur. Ini hanya beberapa barang bawaan. Tidak lebih. Saya akan mengajak kalian berdua membeli yang baru. Chen Pingan memikirkan pelecehan yang diterima putrinya di keluarga Jiang sebelumnya semacam tempat lagi, agar tidak meninggalkan bayangan di hatinya.
Kamu baru saja keluar. Sulit mencari pekerjaan sekarang. Perekonomian kita sedang dalam situasi sulit sekarang. Kita harus menabung dan jangan menyia-nyiakannya terlalu banyak. Bawa saja yang lama dan pakai. Sekarang lebih mudah bagi perempuan untuk mencari pekerjaan. Mulai sekarang, kamu bisa mengurus Tongtong di rumah. Dan aku akan pergi bekerja. Ketika aku dibayar, kehidupan kita secara bertahap akan menjadi lebih baik. Jiang Chuyin menyandarkan wajahnya di bahu Chen Pingan dan berkata kepada Chen Pingan dengan ekspresi yang rumit. Seperti orang lain, dia tahu bahwa Chen Pingan baru saja dibebaskan dari penjara ketika dia melihat rambut pendek Chen Pingan. Dia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa akan sulit bagi orang-orang seperti Chen Pingan yang pernah dipenjara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak berencana untuk pergi bekerja di masa depan saat Chen Pingan di rumah. Jaga anak-anak. Dia percaya bahwa Chen Pingan dapat memahami kata-katanya dengan IQ-nya. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir tentang pekerjaan. Aku punya sejumlah uang di kartu ini. Dan kata sandinya adalah, ambil bunganya. Dan keluarga Jiang tidak akan kembali. Tuan, ubah rute ke kota terkenal di dunia yang makmur. Chen Pingan mengeluarkan kartu hitamnya dan memberikannya kepada Jiang Chuyin. Lalu meminta pengemudi untuk mengubah rute menuju rumahnya. Apa yang dapat kamu lakukan dengan uang kecil ini? Jiang Chuyin mengira kartu itu berisi biaya perjalanan yang diberikan kepadanya oleh penjara ketika Chen Pingan dibebaskan dari penjara. Sejauh yang dia tahu, bagi orang yang dibebaskan dari penjara, biasanya pihak penjara akan memberi mereka biaya perjalanan sebesar 1 atau 2.000 yuan. Meskipun uangnya tidak banyak, itu cukup untuk membelikan kalian berdua pakaian. Chen Pingan berkata dengan agak rendah hati. Ada ratusan miliar dolar dalam kartu hitam ini. Cukup untuk mereka berdua hidup seumur hidup. Biarkan aku menyimpan uangmu untukmu. Jika kamu membutuhkan uang hari itu, beritahu aku. Wanita dilahirkan dengan gen untuk membantu pria mengelola uang. Jiang Chuyin tidak menolak Chen Pingan dan mengumpulkan kartu tersebut. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Chen Pingan yang memiliki 4 kamar dan 2 ruang tamu. Jiang Chuyin, Gao Weiwei, dan lainnya mengetahui bahwa Chen Pingan membeli rumah di Jiangsu sebelum dia dipenjara. Jadi tidak mengherankan. Ini sudah jam 11. Kamu tinggal di rumah bersama Tongtong. Dan aku akan pergi berbelanja dan kembali memasak untukmu. Setelah Jiang Chuyin mengunjungi rumah Chen Pingan, dia melihat bahwa saat itu sudah pukul 11. Jadi dia segera keluar untuk membeli bahan makanan karena takut putrinya akan lapar. Ketika dia sampai di jalan, dia memperhatikan bahwa kemanapun dia pergi, orang-orang selalu melihat ke arahnya. Dia menunduk dan menemukan bahwa dia masih mengenakan gaun pengantin. Tak heran dia menarik perhatian banyak orang yang lewat. Dia ingin membeli 1 set pakaian untuk diganti. Tetapi dia hanya memiliki sisa kurang dari 100 dolar di kartunya. Dia tidak punya pilihan selain mengambil uang perjalanan yang dikirim oleh penjara ke Chen Pingan untuk membeli 1 set pakaian. Jadi dia berjalan ke bank terdekat. Nona, bantu saya menarik semua uang dari kartu itu. Setelah mendapat nomor dan mengantri, akhirnya tiba gilirannya menangani urusan sebelum bank hendak tutup. Dia menyerahkan kartu hitam itu langsung kepada staf bank dan berkata. Anggota staf terkejut ketika Jiang Chuyin menyerahkan kartu hitam. Staf menggesek kartu yang diberikan oleh Jiang Chuyin ke mesin dan tercengang saat melihat saldo di dalamnya. Nona, apakah Anda yakin ingin menarik semua uang dari kartu itu? Staf bank bertanya dengan tergagap. Sebenarnya ada 100 miliar dolar AS di kartu ini, yang diubah menjadi lebih dari 670 miliar RMB. Dan wanita ini sebenarnya ingin menarik semuanya. Di mana bank mereka punya begitu banyak uang untuk diberikan satu sama lain. Belum lagi bank mereka. Bahkan bank di seluruh kota Jiangsu. Tidak. Seluruh provinsi Jiangzhou. Tidak memiliki uang tunai 600 hingga 700 miliar. Bab 160 orang ini tidak boleh tersinggung. Membaca sejarah. Ada apa? Apa aku tidak punya uang di kartuku? Melihat ekspresi aneh di wajah staf bank. Jantung Jiang Chuyin berdetak kencang dan dia bertanya dengan hati-hati. Mungkinkah Chen Pingan berbohong pada dirinya sendiri bahwa tidak ada uang sama sekali di kartunya?
Lalu seseorang di bank salah paham bahwa dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Nona, Anda salah paham. Ada uang di kartu Anda. Dan jumlahnya lebih dari 6.000. Tunggu sebentar. Saya akan menelepon manajer kami untuk datang dan menangani penarikan tunai untuk Anda secara langsung. Staf bank hendak melaporkan saldonya kepada Jiang Chuyin. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat manajer keluar dari kantor. Pada saat ini, manajer pasti sedang pulang kerja. Jadi staf segera menanyakannya kepada manajer instruksi. Jika pihak lain ingin menarik begitu banyak uang, dia, seorang karyawan kecil, pasti tidak akan bisa mengambil keputusan. Bahkan manajer mereka mungkin tidak bisa mengambil keputusan. Lebih dari 6.000. Bagaimana mungkin orang yang baru keluar penjara punya uang sebanyak itu? Bukankah di internet tertulis bahwa ketika seorang narapidana keluar dari penjara, biasanya penjara hanya membayar 1 atau 2.000 untuk biaya perjalanan? Apakah karena harga-harga sekarang naik karena penjara juga telah direformasi dan lebih dari 6.000 yuan telah dibayarkan kepada narapidana untuk biaya perjalanan? Pantas saja dia begitu tenang, mengatakan bahwa uang di dalamnya cukup untuk mereka berdua membeli pakaian. Karena anggota staf bank meninggalkan kalimat di tengah kalimat tanpa menyebutkan 100 juta yuan berikutnya, Jiang Chuyin mengira Chen Pingan hanya memiliki lebih dari 6.000 yuan di kartunya. Meskipun harganya hanya lebih dari 6.000 yuan, dia sangat terkejut hingga dia membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai berbicara pada dirinya sendiri dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bagi dia yang kekurangan keuangan, uang lebih dari 6.000 yuan ini jelas merupakan kejutan besar. Segera, manajer bank yang berperut buncit mendatangi Jiang Chuyin dan memeriksa keaslian kartu hitam tersebut. Halo Nyonya, saya manajer umum bank kami. Silakan datang ke kantor saya untuk membahasnya secara detail. Bagaimana kalau saya menangani bisnis ini untuk Anda secara pribadi? Setelah memastikan keaslian kartu hitam tersebut, manajer mendatangi Jiang Chuyin dan berbicara kepada Jiang Chuyin dengan sangat hormat. Adegan ini mengejutkan Jiang Chuyin, yang selalu memiliki harga diri rendah. Saya baru saja menarik beberapa ribu yuan, dan manajer umum bank secara pribadi menerima saya. Bukankah online mengatakan bahwa orang-orang di bank itu sangat keren? Tidak mungkin ada konspirasi apapun, bukan? Jiang Chuyin, yang terlalu banyak berpikir, semakin memikirkan bahwa hal itu mungkin terjadi, lalu menggelengkan kepalanya ke arah manajer. Saya bisa menangani urusan ini di sini saja. Tidak perlu pergi ke kantor manajer. Penolakan Jiang Chuyin membuat manajer dan teller bank panik. Sikap pihak lain jelas-jelas bertekad untuk menarik semua uang dari kartu tersebut. Memikirkan hal ini, manajer itu berbalik dan menatap tajam ke arah kasir. Dan bertanya, katakan, apakah Anda baru saja mengatakan sesuatu yang kasar atau bersikap buruk terhadap pelanggan? Sudah berapa kali saya katakan, kita berada di industri jasa, dan pelanggan adalah Tuhan kita, orang tua makanan dan pakaian kita. Kita harus memperlakukan setiap pelanggan dengan rasa hormat yang sama seperti kita memperlakukan Tuhan. Segera minta maaf kepada pelanggan kita yang berharga. Manajer langsung berteriak kepada teller di belakangnya, membuat teller terlihat bingung dan sedih. Manajer, saya bukannya tidak menghormati pelanggan. Teller menjelaskan dengan ekspresi sedih. Anda masih membuat alasan. Saya beri waktu 3 detik. Jika Anda tidak meminta maaf kepada pelanggan saya yang terhormat, Anda tidak akan masuk kerja besok. Manajer sama sekali tidak percaya dengan penjelasan teller. Jika Anda tidak menyinggung pelanggan, bagaimana bisa pelanggan menarik uang sebanyak itu tanpa alasan? Dia sering melihat hal seperti ini di internet. Banyak staf bank yang tidak menghormati nasabah dan membuat nasabah marah sehingga mereka menarik semua dana yang sangat besar dan mentransfernya ke bank lain. Tapi uang dalam jumlah besar di internet hanya puluhan juta atau paling banyak 100 juta. Si cantik di hadapanku, Kari, yang mengenakan gaun pengantin kelas atas dan memiliki temperamen yang mulia, memiliki lebih dari 600 juta. Kekayaan pribadinya lebih dari 600 miliar. Dan masih dalam bentuk tunai, bukan saham, obligasi, dan barang virtual lainnya. Apa konsepnya? Dia pasti bisa masuk 10 besar orang terkaya di dunia. Terlepas dari kekayaan,
Temperamen. Pihak lain pastilah wanita muda dari keluarga plutokrat tertentu.